Nguping ke dia carita. nguping kan ieu carita hadis. Tetapi ya didang Tapi ieu didang di upami palai ngadangu. Bumi warang tembang. Bumi warangan tembang tapi endong tembang tari. Lancak bae ame beres carita. Sinareng anu nembangna. Kudu milih nu geus tapi anu geus gancang macana. Geus gancang macana. Ame caritana sidi. Laguna Laguna anu geus jadi. Guna sora alus. Serta sing leuleuy kawihna. Geramangga wae kuping. Raos batan. Bentara wangsa. Mungguh anu bogoh teh. Monggo anu bogoh teh. Kawin hasil. Tapi upama urang kayaan kana kawin. Kukumun ngawih pribadi. Ge teu panuju. Anteu jadi satu hal. An gawe bab eta hasil. Urang haram. Urangnya can ngupal. Kalau dulu pertama dari ciptaan para wali itu namanya sebetulnya seni pupu. Nah, habis seni pupu itu dibikin para wali menciptakan seni pupu itu buat si hari Islam. Makanya kalau orang-orang seperti orang-orang ini pengen ikut pentas atau ingin mendengarkan, pengen lihat, harus bayar. Cuma bayarnya bukan sama materi uang atau harta apa, bukan. Cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu sah masuk Islam. Boleh mendengarkan, boleh ikut tampil atau gimana. Nah, kesininya karena itu seni pupu suaranya tinggi-tinggi, keras-keras waktu orang-orang zaman dulu, mungkin itu diganti jadi namanya seni blues. Kalau pertama Abah belajar bisa dibilang Abah dari tahun 84 kalau nggak salah. Kalau waktu Abah itu juga Abah udah punya anak. Kalau lagi bujangan mah Abah disuruh sama bapak Abah. Abah bilangnya kalau waktu wah gengsi Pak. Abah suka bilang gitu dulu. Tapi habis diresapi lama-lama gitu Abah udah menjelang tahun itu
apa meresapi lagu-lagu ini. Wah, jadi kayak enak. Terus orang tua itu merayu abah, gitu. Merayu biar abah masuk ke personil gitu. Kalau seni dulu mah nggak seperti wayang golek, nggak seperti reog gitu ya zaman dulu. Kenapa bedanya seperti itu? Kalau dulu mah walaupun semalam suntuk nggak pernah dibikinin panggung, nggak pernah dibikin di luar, tetap di rumah, di dalam rumah kan hangat nggak dingin gitu. Terus makanan konsumsi juga nggak pernah putus, habis satu piring ini ganti ditambah lagi, jadi enak. Tetapi abah juga bukan gitu ya, orang tua merayu biar abah senang gitu. Padahal abah juga bukan memikirkan itu, cuma abah meresapi enak juga gitu. Sudah belajar. Abah belajar, bapak abah saking bunganya abah ikut belajar, nggak tahu seperti gimana gitu. Kalau belajar mah pertamanya mendengarkannya aja, lama-lama paham. Ya abah coba aja mengeluarkan suara, nggak salah, bukan begitu kata orang. Harus gini. Oh ya siap, ikuti pelajaran itu laras-laras seperti itu. Ya lama-lama mah alhamdulillah. Sebetulnya di Jawa Barat hampir di kabupaten ada sebetulnya. Cuma bedanya kan satu di wawasan yang bedanya. Wawasan kan macam-macam. Nah kalau di Sumedang juga sama, beda yang di Raja Kalong, yang di Ciwidey, yang kan yang jauh di Ciloa aja di sini, Kampung Toga. Jadi Kampung Toga sebenarnya itu sama. Dulunya orang-orang Beluk gitu. Terus yang dipakai di sana Ayaban. Terus lagian di Laras, beda wawasan, Larasnya juga. Kalau dulu mah kebanyakannya di waktu syukuran 40 hari bayi dulunya. Tapi kesininya karena banyak yang seneng di tiap-tiap daerah ada seni Beluk. Jadi akhirnya mau syukuran pernikahan, mau syukuran hitanan, mau syukuran apa aja itu bisa ditampilkan. Kalau sekarang mah Neng, jujur aja hampir tidak ada, karena apalagi sekarang mah udah habisin sama organ. Harapan abah untuk seni Beluk ke depannya harus lebih meningkat, lebih maju, lebih berpotensi tinggi lah gitu kayaknya. Harapan, cuma nggak tahu apakah bisa digarap masih ada atau nggak ada. Tapi walaupun itu ya mudah-mudahan walaupun abah nggak ada, tapi teman-teman yang generasi ini bisa melanjutkan lagi. Teman-teman generasi ini mudah-mudahan bisa melestarikan lagi. Harapkeun kana diri. Ante pilih menak kuring. Anu sepuh. Cego panting. Istri pamogat sadaya. Pamogat sadaya. Amaya jalmi. Aya jalmi. Hante bogoh. Karena ieu carita
rusak ya hasilna. Di jodohnya buta. Beluk itu adalah sebuah seni dari puisi tradisional. Dulu itu beluk dimasaknya zaman mungkin dipakai untuk penyebaran Islam. Itu sebuah tampilan suara yang menceritakan sebuah cerita, dan bangunan ceritanya itu didasari dari untaian puisi tradisional berupa pupuh dari perkembangan wawacan sampai berupa tampilan gitu. Nah, sebetulnya beluk itu tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Kalau Jawa mungkin punya mocopotnya gitu. Nah, kalau di Sunda itu punya wawacan awalnya. Wawacan tersebut dipertunjukkan, yaitu berupa tampilan kesenian suara yang dikatakan beluk. Kenapa beluk? Karena sejarahnya dulu itu mengambil bahasa dari alam. Ngebeluk itu jadi suara yang melengking seperti binatang musang gitu. Kalau nggak salah binatang musang di musim kawin itu suaranya suka melengking. Nah, itu mengikuti itu. Jadi ada lantunan melengkingnya suara itu gitu. Nah, itulah kesenian beluk sampai sekarang. Setahu saya, berdasarkan penelusuran untuk Sumedang sendiri, karena ini kan dibawa oleh para wali untuk penyebaran Islam. Mungkin satu zaman memang pada saat itu dasarnya sama mungkin, tapi seiring dengan daerah masing-masing itu memiliki gaya masing-masing gitu. Kalau dasar untuk susunan puisinya itu sama semua, ada untaian, ada pengungkapan rasa, apa segala macam. Tapi untuk beluk Putra Saranggi sendiri yang dimiliki oleh grup Abah Abin itu sangat berbeda menurut saya. Berbedanya kenapa? Karena di sana itu ada struktur bunyi varian suaranya, termasuk suasana penampilannya gitu. Karena beluk-beluk yang lain itu kebanyakan lengkingan-lengkingan yang istilahnya nggak jelas. Kalau ini lengkingan-lengkingan tersebut tidak selalu melengking, tetapi suara tersebut sebagai bentuk variasi aja gitu. Nah, akhirnya ada pembabakan. Ada dikatakan dang 1, dang 2, kolear gitu kan, pamuradan. Nah, itu warna-warna bentuk suara tersebut menjadi keunikan khusus kesenian beluk yang ada di sini gitu. Nah, sekarang kondisi beluk sendiri memang terancam punah. Awal mula dibawanya beluk dan hadirnya beluk ke Kabupaten Sumedang itu tidak lepas dari prosesi penyebaran keislaman. Abad ke-15 mungkin itu sekitar zaman Pangeran Santri kalau nggak salah di Sumedang itu gitu. Raja Sumedang Larang, Pangeran Santri, terus turun temurun, dan itu menjadi sebuah kalangenan kesenian tersebut pada saat itu, pada masanya menjadi kalangenan sampai karena mungkin sekarang itu banyak hiburan. Kalau sekarang kan banyak hiburan itu ada film, ada YouTube, apalah segala macam. Kalau zaman dulu, jangankan YouTube, televisi pun belum ada kan. Jadi pada masanya itu adalah sebuah kesenian yang menggemparkan lah istilahnya, booming lah pada masanya, banyak diminati. Oleh karena itu, sebagai siasat untuk menyebarkan Islam, akhirnya pada masa itu
orang berbondong-bondong pengen menyaksikan kesenian beluk, diwajibkanlah barang siapa yang ingin menonton atau menyaksikan beluk harus membaca 2 kalimat syahadat pada saat itu. Saking apanya? Saking seni tersebut sangat diminati, berbondong-bondong banyak orang pengen lihat, tapi syaratnya seperti itu. Nah, itu prosesi penyebaran Islam ketika Pangeran Santri Raja Sumedang Larang menjadi raja di Kabupaten Sumedang. Tercatat dalam manuskrip yang ada di Beluk Putra Saranggi sendiri itu tahun 1560. Turun temurun seiring berjalannya waktu mungkin ya, jadi ada penurunan yang awalnya 17 orang satu grup, ada laki-laki ada perempuan gitu yang melantunkan beluk tersebut, sampai terakhir turun temurun 7 generasi, kalau nggak salah ini ke-8 generasi Bahabin itu tinggal sisa 2 orang pelaku ketika tahun 2010-an 2002 kalau nggak salah 2002 masih komplit 11 orang, dari 17 turun temurun jadi 15, jadi 14, jadi 10, jadi 11. Nah, pada saat itu masih 11 orang, kemudian stuck, matinya itu kenapa? Karena mungkin perkembangan zaman. Pertama, edukasi dari mungkin berbagai kalangan, baik itu dari dinas sendiri ataupun dari istilahnya para budayawan segala macam, tidak memperkenalkan, karena memang kurang sekali ruang untuk memperkenalkan kesenian tradisional. Tidak banyak orang yang memahami gitu, dan lebih cenderung tidak diminati lah dibandingkan mungkin tampilan YouTube atau apalah gitu. Mungkin itu salah satu tugas kita, gimana caranya merestorasi bentuk tampilan, baik itu kita gubah dalam bentuk kekinian seperti kita tampilkan, mungkin direkam, ditampilkan di YouTube atau di Facebook apa segala macam, jadi orang itu bisa sambil santai, bisa sambil nonton gitu. Nah, untuk kondisinya sendiri sampai sekarang yaitu sangat terancam punah, karena dinas sendiri kalau tidak di backup sama dinas, dihidupkan, mereka sudah putus asa. Di samping yaitu nggak ada panggung, nggak ada job. Kalau bukan mungkin acara-acara kenegaraan, misalkan hari 17 Agustus mereka punya kesadaran di lingkungannya ingin ditampilkan kesenian tradisional, ya selepas itu nggak ada gitu. Kalau dulu awalnya orang hajatan, orang syukuran rumah, orang syukuran kelahiran bayi gitu, itu selalu ditanggap, selalu ditampilkan lah, diundang itu untuk menghibur pada saat itu. Nah, kalau sekarang jarang orang yang menanggap atau meminta mereka untuk tampil, jadi memang terancam punah. Alhamdulillah prakarsa dari dinas sebagai bentuk penyelamatan, mungkin ya penyelamatan kesenian yang sudah hampir punah, akhirnya kami bina, dari dinas dibina, kemudian dari peneliti budayawan juga masuk ke sana dibina, akhirnya mencetuskan semangat baru regenerasi. Sekarang jadi 9 orang, yang asalnya tinggal sisa 2, itu pun kakak beradik dan usianya sudah 65 tahun itu. Tapi masih punya semangat, masih punya giroh untuk meneruskan gitu. Itu kalau analisa saya untuk memunculkan sebuah kebersamaan, kita mengonsep baik itu seni ataupun tujuan apapun lah gitu. Kebersamaan itu kan diawali dengan loyalitas. Loyalitas akan konsisten, baik itu latihan ataupun semangat untuk mengeksiskan seni beluk tersebut, jika kepentingan ekonominya tertutupi. Nah, sebetulnya umum lah kendalanya sih, mungkin mereka dikejar-kejar sama, kalau menurut orang Sunda mah
diudaku seengnyeng sreng cina gitu. Jadi dikejar sama kebutuhan ekonomi, sedangkan ketika fokus untuk pembenahan beluk, latihan apa segala macam, ya untuk kebutuhan ekonomi mereka dikesampingkan dulu. Akhirnya kalah sama kebutuhan ekonomi. Bukannya tidak memiliki kepedulian mungkin grup itu, tapi kepentingan ekonomi mungkin secara alami mendorong mereka, mendesak mereka untuk lebih fokus di wilayah ekonomi. Nah, akhirnya waktunya itu banyak yang dipakai buat kerja sebagai buruh gitu kan, buat merantau gitu. Nah itu sebetulnya sih ekonomi kendalanya gitu. Kalau untuk yang lain-lainnya saya rasa nggak ada kendala, sebab beluk itu nggak harus pakai alat musik gitu kan, cuman kemauan untuk berdendang, istilahnya bernyanyi, latihan terus menerus, ya seperti itu aja gitu. Nah, jadi waktu mah mungkin banyak luang, tapi waktu mereka banyak dipakai untuk mencari ekonomi gitu istilahnya. Jadi ya gitulah, agak susahnya di sana, kendalanya di sana. Pager ceboren usum alodo, jadi jalmi kudu bener, moal benang di bobodo. Bin entam ngalapar haji. Bin entam ngalapar haji. Lami para haji datang. Lami para haji datang. Dipanjangkeun carios. Dipanjangkeun carios. Anu babar geus gurudak, ibuna jeung orokna Buat mulus rahayu. murang kali diadanan tu diadan. Kita mempunyai, atau pemerintah daerah mempunyai stasiun radio ya, yang namanya itu RKS. Dulu kita mengapresiasi keberadaan mereka, kita berikan porsi untuk mereka tampil rutin setiap minggu kalau dulu. Cuman sekarang volumenya atau frekuensinya rada agak berkurang begitu, di sebulan sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga memfasilitasi minimal 1 tahun 1 kali keberadaan beluk itu kita adakan atau sediakan panggung atau waktu untuk mereka tampil atau pagelaran untuk beluk, seperti itu. Ya mau tidak mau memang unsur biaya atau dukungan anggaran itu lumayan berpengaruh juga ya. Tapi kita punya kebanggaan bagi generasi tua itu yang masih alhamdulillah masih tetap bersemangat untuk bisa mewariskan tradisi ini begitu.
Cuman di sini kita harus memang harus inten lah dengan frekuensi pembinaan dalam bentuk mungkin pelatihan dan lain sebagainya atau pengenalan seni beluk itu sendiri kepada generasi muda itu ya. Yang sementara kendala untuk memfasilitasi kegiatan tersebut yang masih kita kesulitan seperti itu. Kehadiran tim dari Balai Bahasa, Badan Bahasa ya, itu sangat berarti bagi kami dan membuat semangat kami lebih tinggi begitu untuk melestarikan budaya atau seni beluk ini. Dan ke depan ya kami berharap kerjasama seperti ini harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi ke depan harapannya di satu sisi dari pihak kami sudah ada peningkatan dan harus ada peningkatan ke arah sana, di sisi lain dari pusat pun diberikan juga perhatian yang lebih kepada kami dari tahun-tahun sebelumnya. Itu saya kira. Gus gitu benetam naros. Kawan tu bin entam eta budak tek padang manahna Indung make kitu. lali deui empang anu disatan koredas temong cadasna lilas urang gogonyakan ayeuna tinggal waasna Ari walon ini paraji. Ari walon nene paraje aje Di situ uninga. asepi situ uninga mengalami kemunduran. Tradisi ini mengalami kemunduran, bukan pemunduran atau ya terus berkurang sebetulnya ya dengan seiring waktu, misalnya bisa karena kesempatannya kemudian hilang gitu ya untuk penampilan gitu ya. Kemudian juga ada orientasi yang berbeda, misalnya di dalam yang tadinya menggunakan mantra kemudian menggunakan yang lain gitu ya di dalam doa misalnya, atau nyanyian gitu ya yang tadinya menggunakan nyanyian itu untuk anak-anak, kemudian ada nyanyian baru yang lebih populer gitu ya. Anak-anak kita diajar dari TK, SD jarang sekali gitu lagu-lagu atau apa tradisi lisan ya, tradisi lisan Sunda jarang, bukan tidak ada. Ya. Di sekolah diajarkan kita lagu-lagu yang khas sekolah gitu ya. Ya misalnya seperti itu. Cerita Jesdia juga sama ya. Kita menemukan cerita-cerita itu dulu dari kawan-kawan, dari sesepuh atau dari pertunjukan gitu ya. Tapi yang diajarkan umumnya adalah
berbeda begitu ya. Nah saya kira itu. Jadi banyak faktor yang juga memungkinkan sastra lisan ini berubah. Saya kira media, kemudian pendidikan, ya. Juga saya kira yang tidak ini itu saya kira yang paling utama, ya, paling utama. Media, kesempatan untuk penampilan misalnya tradisi lisan. Sekarang misalnya TV masuk di rumah-rumah, kemudian juga dulu radio, kemudian dulu TV, kemudian sekarang internet, begitu. Saya kira itu juga bagian penting. Jadi media itu. Yang kedua adalah pendidikan, seperti yang saya sebutkan tadi. Beluk ini adalah kalau sekarang bisa didefinisikan sebagai seni pertunjukan gitu ya, pertunjukan yang membacakan mamaca itu ya, membacakan wawacan gitu ya. Jadi wawacan itu adalah sastra itu ya, sastra tertulis gitu ya, yang merupakan pengaruh Jawa itu, pengaruh Mataram. Nah ini ya, saya kira ya, jadi wawacan adalah pengaruh Mataram ya. Jadi sastra Sunda diperkaya dengan pengaruh Jawa pada saat itu, ya, dan kemudian disukai itu wawacan itu. Ya. Nah, wawacan itu adalah cerita panjang, bisa cerita, bisa juga deskripsi sebetulnya bisa. Ya. Jadi nanti wawacan ini berkembang, tapi pada awalnya saya kira lebih berupa cerita-cerita seperti itu. Tapi cerita itu disusun di dalam bentuk-bentuk pupuh. Pupuh itu bentuk puisi sebetulnya yang ketatnya, terdiri misalnya aturan per baitnya berapa larik gitu ya, per lariknya berapa suku kata, bunyi vokal akhir pada setiap suku kata itu apa gitu ya, ui, ai, dan atau lain sebagainya. Kemudian ada jeda di antara, kemudian cara melakukannya, menembangkannya juga berbeda-beda. Ya. Di Sunda ada 17 pupuh, ya, dari Asmarandana, Sinom, dan lain sebagainya. Kemudian pupuh-pupuh itu biasanya digunakan di dalam wawacan itu, di dalam cerita panjang itu. Nah, wawacan biasanya dimasukkan ke dalam tradisi naskahnya, jadi sastra yang sudah dituliskan gitu ya. Bisa dituliskan dalam huruf cacarakan, ada ya, kalau biasanya berkembang di kabupaten itu biasanya ditulis. Tetapi juga berkembang lewat pesantren yang ditulis dalam huruf pegon ya. Nah, itu dulu yang bisa membaca itu kan sangat terbatas, ya. Jadi membaca wawacan itu hanya seorang, ya, yang disebutnya diilo. Diilo itu dibaca, nungilo. Seseorang melahirkan, ya. Kemudian di tempat sekelilingnya hutan atau kebun atau ladang atau pesawahan di sini betapa sunyi begitu ya, maka harus diramaikan gitu ya. Selain juga untuk menyambut kelahiran, juga saya kira ada banyak fungsi yang lain. Kenapa harus ada beluk ramai-ramai pada saat lahiran? Pada saat lahiran itu, kan di situ ada banyak darah yang keluar. Coba bayangkan di pinggir hutan, ya. Tentu saja masih ada banyak binatang buas dan lain sebagainya. Dan darah itu bagian dari yang
membangkitkan dia untuk datang katanya ya. Ya dengan kita meramaikan di tempat itu dengan beluk gitu ya berhari-hari, selain keluarga yang melahirkan juga tenang, juga bisa terhindar dari hal-hal seperti itu. Itu satu yang terlihat katanya. Belum lagi katanya makhluk-makhluk lain juga. Nah, ada hal-hal seperti itu. Jadi menjadi fungsional pada saat itu. Nah, ketika penduduk sudah banyak, ya, kemudian melahirkan juga menjadi sesuatu yang bisa dipastikan, ya, kesehatannya dan lain sebagainya. Nah, beluk juga saya kira menjadi agak tertinggal gitu ya, kurang fungsional lagi di situ. Nah, selanjutnya beluk saya kira bertransformasi menjadi seni pertunjukan yang bisa saja terlepas dari konteks sebelumnya. Sing aremut kana waktu di dunia ukur ngumbara solalilali Kibin entam tetap ngupi. kibin entam tetap nguping Jakal hayam tea. Ari dawuh ibuna teh. Geura pencit hayam bujang. pencit hayam hujan Gentian ketit tea. gentian ketika Ini para jingadamu. Karena mereka tahu dan lain sebagainya, tapi kan tidak seperti sekarang gitu ya, bisa digabungkan. Nah, gagasan menggabungkan, gagasan menelitinya itu badan bahasa, dan yang punya dananya juga badan bahasa. Karena para ahli juga hanya ahli saja tahu, misalnya nggak bisa apa-apa gitu. Ya. Itu saya kira tidak perlu misalnya harus ini juga jadi ahli, nggak perlu. Nah, yang sinerginya itu yang belum gitu. Nah, itu bagian badan bahasa. ewer tina gawer pacikrat tina kijengkol Dari Uyut, setahu abah dari Uyut sampai nenek, sampai bapak, sampai abah, mudah-mudahan sampai anak abah bisa turun, bisa melestarikan seni tempat. Asep ulah dipencit. Asep ulang matu jang matu Para teh mulai. toloy paraji teh mulai